sahabat, masih tabu bicara kesehatan reproduksi? Takut stigma kalau bicara organ reproduksi, seksualitas, dan relasi? Akibatnya, aborsi, seks bebas, dan kekerasan terjadi. Di sini kamu diberdayakan untuk memahami bahwa betapa pentingnya dirimu dan luasnya potensimu. Kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Kaget pas dengerin obrolan anak muda tentang seks. Shock ketika melihat pop-up pornografi di game yang sedang dimainkan anak muda. Atau hari gini anak muda tinggal one click away, maka dia bisa sudah mendapatkan informasi apapun yang dia kehendaki, termasuk informasi tentang seks. Terus masih menganggap tabu untuk memberikan sex education yang benar. Yuk, bahas lebih lanjut bersama aku Astri. Don't worry, ada aku, sahabat. Stigma negatif terhadap sex education sudah terlanjur ada di masyarakat. Pendidikan seks kerap kali disalahartikan sebagai cara mengenalkan hubungan seks pada anak. Hal ini berakibat banyak sekali orang tua yang enggan mendiskusikan karena takut membuat anaknya ingin mencoba. Hal ini tentu keliru ya. Dengan adanya fenomena ini berakibat anak muda ingin mencari tahu hal yang dianggap tabu dari sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan salah. Sehingga membuat mindset anak muda keliru tentang bagaimana menyikapi tubuhnya sendiri. Tabu berbicara tentang pendidikan seksualitas mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akan informasi seputar seksualitas pada anak muda akan terhambat. Survei Magdalene yang menemukan kurangnya pola komunikasi terbuka dengan orang tua yang mengakibatkan 76,8% remaja mendapatkan informasi seksual dari situs internet, film, atau video. Kenyataan ini haruslah membuat hati dan pikiran kita terbuka bahwa dalam pendidikan seksualitas diajarkan bagaimana remaja bisa memahami tubuhnya sendiri, bukan aktivitas seksnya. Sekali lagi, ini tentang tubuhnya sendiri. Survei yang dilakukan Magdalene terhadap 405 laki-laki dan perempuan usia 15-19 tahun dari 32 provinsi di Indonesia mendapati 98,5% responden merasa bahwa pendidikan seks pada remaja itu sangat diperlukan. Sahabat, pendidikan seks tidak diberikan serta-merta pada seorang anak. Tapi pendidikan seks diberikan sesuai dengan pemahaman dan tumbuh kembangnya berdasarkan usianya. Ada 3 cakupan pendidikan seks sesuai usianya. Yang pertama, pada usia 0-6 tahun, orang tua bisa memulai dengan mengajarkan bagaimana cara menjaga dan merawat tubuh. Bagaimana praktek hidup bersih dan sehat, apa saja fungsi anggota tubuh, dan mana saja bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, masuk pada usia 6-12 tahun. Pendidikan seks dimulai dengan membahas apa itu pubertas, apa saja tahapannya, dan bagaimana cara menjalaninya dengan baik. Yang ketiga, pada usia 12-18 tahun. Orang tua bisa menjelaskan tentang makna hubungan seksual, tanggung jawab dan risikonya, termasuk meluruskan mitos tentang seks yang banyak beredar di kalangan anak muda. UNESCO melalui program Comprehensive Sex Education atau CSE menjelaskan bahwa pendidikan seksualitas komprehensif merupakan proses belajar mengajar yang berbasis kurikulum terkait aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas. Hal ini bertujuan untuk membekali anak-anak dan anak muda dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang bisa memberdayakan mereka untuk menyadari hal-hal seputar kesehatan, kesejahteraan, dan martabatnya.
mengembangkan hubungan sosial dan seksual dengan penuh rasa hormat, dengan mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan dirinya dan orang lain, serta memahami dan memastikan hak-haknya terlindungi. UNESCO juga menyatakan bahwa sex education ini sangat penting karena dalam realitanya banyak anak muda yang menerima informasi membingungkan atau kontradiktif terkait relasi dan seks. Maka, jika diberikan dengan baik, comprehensive sex education bisa mendorong anak muda membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat terkait relasi dan seksualitas. Hal ini juga bisa mengantisipasi berbagai hal seperti kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan gender, kehamilan dini, dan tidak direncanakan. Juga penyakit menular seksual yang semuanya itu dapat mengancam kehidupan anak-anak muda Indonesia. Tanpa adanya pendidikan seksualitas yang berkualitas dan sesuai usia penerimanya, maka anak muda rentan terlibat dalam perilaku seksual beresiko dan juga eksploitasi seksual. Comprehensive sex education juga menekankan nilai-nilai positif yang dibutuhkan anak muda, seperti rasa hormat, kesetaraan, non-diskriminasi, empati, dan tanggung jawab. Kamu bisa mendapatkan comprehensive sex education yang benar dari para profesional ataupun ahli psikologi, maka kamu sudah tepat menonton video ini. Bersama aku, sahabatmu. Yuk, pelajari comprehensive sex education dengan benar agar kamu menjadi generasi dengan kualitas terbaik dalam membangun bangsa.